Heboh, Amerika ngamuk, tentara Israel jadi sasaran amukannya. Gempar Amerika dikabarkan mulai membaik ataupun membalikan arah untuk mendukung Palestina. Semenjak Netanyahu kembali terpilih jadi Perdana Menteri hingga kecaman baru PBB terhadap Israel yang kebablasan makin menjadi mimpi buruk yang nyata bagi kestabilan pemerintahan dan negara Israel. Dukungan yang kian menyusut membawa Israel dalam kehancuran dan tenggelamnya kekuasaan Israel yang menjadi momok menakutkan bagi banyak sekali warga dan para pejabat tinggi rezim Zionis. Sementara itu, Amerika marah besar terhadap tindakan baru militer Israel yang berlebihan baru-baru ini ke Palestina, hingga para tentara Zionis menjadi sasaran kemarahan dan amukan Jenderal Amerika Serikat di tengah panasnya konflik yang terjadi. Amerika Serikat bahkan menyatakan dengan tegas tidak lagi bisa mendukung Israel secara penuh sebab hal ini telah berlebihan. Apa yang dilakukan Israel seolah-olah mereka adalah superior yang tak terkalahkan dan seenaknya sendiri menyerang warga-warga sipil hingga pencaplokan ilegal yang tak berkesudahan menciptakan kemarahan Amerika Serikat dan juga penarikan pasukan bantuan Amerika Serikat di Israel. Di sisi lain diberitakan sebelumnya mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas pendudukan dan pencaplokan ilegal di tepi barat Palestina. Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi pemerintahan baru Israel yang kembali dipimpin ex-Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah partainya Likud memenangkan pemilu. Blinken menuturkan Amerika Serikat bersumpah bakal menentang segala bentuk kebijakan Netanyahu terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat. Meski Amerika Serikat dan Israel merupakan sekutu dekat, dalam kesempatan itu Blinken bahkan menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan terus bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina dan Israel. Gawat, Komandan Tempur Zionis Israel serang tentaranya sendiri. Kabar terbaru bikin gempar seantero negeri Israel. Bagaimana tidak, seorang komandan tempur Zionis yang bertugas di perbatasan malah menyerang anak buahnya sendiri hingga belasan luka tertembak dan tewas di tempat. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di balik itu semua. Sang komandan tempur mengakui jika dirinya ingin berhenti menjadi bagian dari pasukan Israel. Dirinya mengaku menyerah dan malah ingin bergabung pada pasukan Palestina untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Komandan tempur ini akhirnya ditangkap oleh pihak Israel, namun 3 jam setelah diinterogasi, komandan senior itu mengaku tak mau lagi menyerang Palestina karena akibat hal tersebut mentalnya terganggu dan dirinya mengaku tak pernah hidup damai ataupun bahagia karena telah menyerang yang tak bersalah. Penembakan yang dia lakukan pada anak buahnya tersebut diakuinya sebagai bentuk kekesalan dan balasan yang parah akibat sang anak buah yang terlalu angkuh namun pada dasarnya memegang senjata saja tidak mampu, dan ternyata semua hanya didasari oleh kebencian. Di sisi lain ada pula seorang jenderal Israel mengatakan jika pada akhirnya negaranya sendiri yang akan kalah karena sesungguhnya para tentara Zionis tidak memiliki keahlian seperti pasukan Hamas dan lainnya. Seorang pejabat tinggi militer Israel mengakui negaranya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamas dan pasukan lainnya. Apalagi jika operasi dilakukan selama 1 bulan seperti operasi militer pada musim panas tahun lalu. Jalur Gaza terpaksa harus berbagi kepentingan antara Israel dan Hamas.
Warga Palestina sendiri harus tetap berkuasa di jalur Gaza untuk mencegah wilayah itu tenggelam dalam kekacauan. Pernyataan Mayor Jenderal Sami Turgeman yang ditulis surat kabar Israel Yediot Aharonot terbit terlihat lebih sebagai pujian kepada Hamas daripada komentar tentang penguasa de facto jalur Gaza itu yang dibuat oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tidak ada pengganti untuk Hamas sebagai penguasa tunggal di Gaza. Jika penggantinya adalah IDF atau Israel Defense Force, pasukan pertahanan Israel dan aturannya yang kacau, maka situasi keamanan akan jauh lebih bermasalah, ungkapnya. Turgeman mengaku dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana operasi berikutnya akan efektif. Untuk bisa menguasai Gaza, Israel butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk mencapai prestasi yang signifikan. Untuk Hamas, jumlah korban tewas dan jumlah serangan kami tidak menjadi ukuran keberhasilan atau kurangnya keberhasilan. Yang penting bagi mereka adalah tidak kehilangan Gaza dan tetap berada dalam kekuasaan. Turgeman memperkirakan kemampuan bersenjata Hamas terus dibangun dan diperbaharui setiap beberapa tahun, hingga dipastikan pada akhirnya Israel lah yang akan kalah. Blinken menuturkan Amerika Serikat bersumpah bakal menentang segala bentuk kebijakan Netanyahu terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat. Meski Amerika Serikat dan Israel merupakan sekutu dekat, dalam kesempatan itu Blinken bahkan menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan terus bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina dan Israel.